Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jatmika Nuhradi SSM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron Arozak dengan NIM 15012202991. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Dampak Kemudahan QRIS Pembayaran Terhadap Minat Beli Konsumen. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan jadi bahan diskusi yang positif. Izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Pada era ini, kemudahan pembayaran kini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial dan sistem digital. Platform e-commerce dan layanan daring telah menyediakan berbagai metode seperti dompet digital, QRIS, kartu kredit, dan pay later untuk meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas transaksi. Menurut data Bank di Indonesia, transaksi perbankan digital pada Januari hingga Mei 2022 meningkat sebesar 20,82% dan mencapai 3.766,7 triliun. Sementara itu, uang elektronik tumbuh di 3,35,25% secara tahunan dan mencapai 32 triliun rupiah pada Mei 2022. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kemudahan pembayaran mempengaruhi minat beli konsumen. Tujuannya adalah mendeskripsikan dampak kemudahan pembayaran terhadap minat beli konsumen. Lalu yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan keputusan pembelian melalui sistem pembayaran digital. Tujuannya adalah untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian melalui sistem pembayaran digital. Lalu yang terakhir ada metode penulisan. Artikel ini menggunakan metode studi literatur, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan artikel ilmiah yang membahas mengenai kemudahan pembayaran dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Penelaahan terhadap sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik kajian ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adnan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2 yang berisikan kajian pustaka dengan variabel X, kemudahan pembayaran. Definisi dari kemudahan pembayaran yaitu mengacu pada sejauh mana sistem pembayaran dapat mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam konteks ini, QRIS adalah metode pembayaran digital yang memungkinkan konsumen untuk membayar hanya dengan memindai kode QR yang seragam untuk penyedia jasa keuangan. Dan ada beberapa aspek yang dapat diukur. Yang pertama ada kecepatan transaksi, yang kedua ada kemudahan penggunaan, yang ketiga ada aksesibilitas, yang keempat ada keamanan pembayaran, dan yang kelima ada kenyamanan. Dan ada tujuan dari variabel X ini, yaitu untuk mengukur sejauh mana QRIS memberikan kenyamanan dan efisiensi konsumen saat melakukan pembayaran. Dan ada pun menurut para ahli, yang pertama ada kemudahan pembayaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan transaksi bagi konsumen, di mana sistem pembayaran yang cepat, aman, dan praktis dapat mendorong keputusan pembeli. Menurut Setiawan, tahun 2020, halaman 45. Lalu ada yang kedua, dengan semakin berkembangnya teknologi finansial, kemudahan pembayaran kini menjadi aspek yang tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi transaksi, tetapi juga terdapat pengalaman pengguna dalam belanja, baik secara daring maupun luring. Menurut Lestari tahun 2021 halaman 74. Lalu ada yang selanjutnya ada variabel Y, yaitu minat beli konsumen, yang memiliki definisi minat beli konsumen adalah kecenderungan suatu keinginan seseorang untuk membeli suatu produk atau jasa. Ini mencerminkan seberapa besar keinginan konsumen untuk melakukan transaksi pembelian berdasarkan berbagai faktor, termasuk kemudahan pembayaran. Dan ada beberapa aspek yang dapat diukur. Yang pertama ada ketertarikan terhadap produk, yang kedua ada keinginan untuk mencoba membeli, yang ketiga ada kesediaan untuk membeli dalam waktu dekat, yang keempat ada preferensi terhadap merchant yang menyediakan QRIS,
Yang kelima ada frekuensi pembelian yang meningkat karena metode pembayaran yang mudah. Lalu adapun tujuan dari variabel ini yaitu untuk melihat apakah kemudahan dalam melakukan pembayaran seperti melalui kris dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk atau jasa. Dan adapun menurut para ahli, yang pertama, minat beli konsumen merupakan keinginan yang muncul dalam diri seseorang untuk membeli suatu produk atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, kualitas, promosi, dan pengalaman sebelumnya menurut Wahyu 2019 halaman 56. Yang kedua ada membeli. Minat beli konsumen mencerminkan kesiapan seseorang dalam melakukan pembelian yang dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti kemudahan transaksi, kepercayaan terhadap produk, serta efektivitas strategi pemasaran menurut Hidayah tahun 2020 halaman 88. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana. Di sini saya akan membahas bagian analisis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pengaruh kemudahan pembayaran terhadap minat beli dan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, dampak kemudahan pembayaran terhadap minat beli konsumen. Kemudahan sistem pembayaran digital seperti e-wallet, QRIS, dan kartu kredit telah menjadi faktor utama dalam meningkatkan minat beli konsumen. Hal ini dapat terjadi karena sistem tersebut menawarkan akses transaksi yang lebih cepat, praktis, dan fleksibel, sehingga mendorong konsumen untuk lebih mudah melakukan pembelian. Kemudahan ini juga berdampak pada aspek psikologis konsumen. Dengan proses yang sederhana dan minim hambatan, konsumen cenderung melakukan pembelian impulsif dan berbelanja lebih sering, terutama saat berbelanja secara digital. Namun, di balik manfaatnya, terdapat potensi risiko. Salah satunya adalah meningkatnya perilaku konsumtif akibat metode seperti pay later yang memungkinkan konsumen berbelanja meskipun belum memiliki dana. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menimbulkan ketergantungan terhadap kredit digital. Oleh karena itu, edukasi keuangan digital menjadi sangat penting. Konsumen perlu dibekali pemahaman agar mampu mengelola pengeluaran dengan bijak, sehingga mereka tetap dapat memanfaatkan kemudahan pembayaran tanpa terjebak dalam perilaku konsumtif. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian melalui sistem pembayaran digital. Keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran digital dipengaruhi oleh berbagai faktor penting. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Ketika proses transaksi terasa cepat dan sederhana, konsumen akan merasa lebih nyaman dan cenderung melakukan pembelian lebih sering, sebagaimana yang dijelaskan oleh Setiawan. Yang kedua, ada faktor yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah keamanan transaksi. Menurut Lin, Wang, dan Hajli, kepercayaan konsumen sangat dipengaruhi oleh perlindungan terhadap risiko digital seperti pencurian data atau penipuan. Oleh karena itu, tingkat keamanan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Selain itu, fleksibilitas pembayaran juga berperan besar. Fitur seperti cicilan tanpa kartu kredit atau yang lainnya memungkinkan konsumen untuk menyesuaikan pembayaran dengan kondisi keuangan mereka, seperti yang dijelaskan oleh Prastio. Terakhir, aspek psikologis dan promosi juga sangat berpengaruh. Strategi pemasaran digital berupa diskon, cashback, dan program loyalitas menurut Wahyuni mampu menarik perhatian konsumen dan memperkuat minat mereka dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Nama saya Amalia Rahasana. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memahami bagaimana kemudahan pembayaran digital dapat memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Selain itu, hasil ini juga bisa mendorong strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan literasi keuangan. Dari hasil analisis, ada 2 poin utama yang bisa disimpulkan. Yang pertama, kemudahan pembayaran digital terbukti mampu meningkatkan minat beli konsumen karena prosesnya lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Yang kedua, keputusan pembelian dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemudahan penggunaan,
keamanan transaksi, serta strategi promosi seperti cashback dan program loyalitas. Sebagai saran, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dampak jangka panjang dari penggunaan pembayaran digital terhadap perilaku konsumtif. Selain itu, penting juga untuk menggali strategi edukasi keuangan yang lebih efektif agar konsumen tetap bisa mengelola pengeluarannya dengan bijak. Untuk menyusun kajian ini, kami merujuk pada berbagai sumber terpercaya seperti laporan tahunan Bank Indonesia, jurnal internasional tentang pembayaran digital, serta buku dan jurnal dari penulis dan institusi dalam negeri yang membahas perilaku konsumen dan teknologi finansial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang berguna ke depannya.